Kemudian di out interface arahkan ke interface Ether 1 ya, sumber internet guys ya. Internet, kemudian kita pergi ke action. Nah, ini pilih masquerade ya guys ya. Jadi tiap-tiap port ini bisa kita namain di interface ya guys ya. Kemudian IP-nya juga bisa kita tentukan sesuai dengan keinginan kita ya guys ya. Jadi nanti untuk diperuntukkan untuk apa kita bisa ya pakai ya guys ya. Halo guys, ketemu lagi di channel Satu LAN ya guys ya. Di sini saya ada Mikrotik ya guys ya. Jadi nanti kita settingnya mulai dari download aplikasi Winbox dari awal sampai bisa online ya guys ya. Jadi ini kita perkenalkan dulu ya guys ya. Ini Mikrotik router boot, tipenya RB951UE2HND ya. Jadi di sini ada port ya guys ya. Ini untuk power, di sini untuk tombol reset, ini lampu untuk LED power ya. Ini ACT, ini POE-in atau soket untuk ini ya, sumber internet dari ISP ya, atau dari modemnya. Ini bebas mau dipakai yang mana nanti. Setiap port ini nanti bisa kita buat dan kita setting berbeda-beda ya. Jadi terserah. Hanya nanti di sini yang jelas di sini untuk sumber internet ya guys ya. Ini nanti misalnya untuk ke apa ya, router wireless atau ini ya, untuk ke switch hub ya. Yang penting ini bisa disetting ya guys ya. Oke guys ya, langsung kita pasang ya guys ya. Ini kita colokkan di sini ya guys untuk power ya. Ya guys ya. Kemudian untuk sumber internet dicolok di sini ya. Tapi sebelumnya kita download ini dulu ya guys ya. Winbox dari komputer dulu ya guys ya. Komputer kita masih terkoneksi ke internet ya guys ya. Kemudian kita buka Google Chrome, kita ketikkan aja ya, download Winbox ya. Kemudian kita pilih ini ya guys ya, Mikrotik ya. Nah, di sini kita klik ya, ada pilihan 64 bit sama 32 bit ya. Sesuaikan dengan arsitektur komputer kalian ya, 64 bit atau 32. Kalau komputer saya 64 bit ya guys ya. Ini udah selesai download ya, kita buka aja langsung. Nah, seperti ini ya guys ya. Jadi setelah seperti ini kita bisa copot komputer dari internet ya. Oke, langsung kita pasang ya guys ya. Nah, ini ya guys ya, kembali lagi ke routernya, ini udah kita pasang tadi tombol power. Ini kabel dari sumber internet ISP ya, ada internet ya. Kita colokkan di sini ya. Kemudian ini untuk ke komputer ya, untuk setting Winbox-nya ya guys ya. Langsung kita colokin ya, di mana juga boleh, tapi berurut aja sebut ya guys ya. Di nomor 2 ya. Nah, ini udah terpasang ya guys ya. Oke, kita ke komputer lagi ya. Untuk Winbox baru atau ini punya saya udah saya reset ya, kembali ke pengaturan pabrik. Ini kita pilih di sini ya guys ya, karena IP-nya belum ada, ini kan kosong IP-nya ya guys ya. Ini bootnya tipe dari Mikrotik kita ya guys ya. Kita login menggunakan ini aja ya guys ya, MAC address ya. Untuk login admin passwordnya dikosongkan standarnya guys ya. Oke, langsung kita connect ya guys ya. Nah, ini udah terbuka ya guys ya, Winbox-nya ya. Yang pertama kita harus lihat dulu ya interface yang terpasang ya guys ya. Ini tadi ada tulisan R ya. Ini yang udah aktif. Jadi ini tadi Ether 1 untuk internet ya. Kita buat aja internet. Kita tambah ya guys ya. Internet. Oke, karena ya guys ya. Kemudian yang kedua kita buat LAN aja guys ya. Kalau kalian mau buat Ether 3, 4, 5 mau dipakai,
dibuat juga di sini guys ya. Misalnya kita buat, saya pakai 1 sampai 3 aja guys ya. Saya buat aja di sini untuk rumah. Oke guys ya. Apply, oke. Nah, di sini udah selesai guys ya. Kemudian kita pergi ke DNS ya, IP DNS. Kita masukin aja DNS-nya Google ya guys ya. 8.8.8.8. Kita tambahkan DNS yang kedua 8.8.4.4. Nah, ini udah oke guys ya. Kita apply, oke. Kemudian langkah berikutnya kita pilihnya aja guys ya. Di bagian IP, kemudian DHCP client. Maksudnya supaya nanti mikro terbuknya dapat koneksi internet dan mendapatkan IP secara otomatis ya, dari sumber internet atau dari modem ya guys ya. Kemudian di sini di DHCP client kita tambahkan IC-nya guys ya. Tambah, kita interface ini kita arahkan ke Ether 1 ya untuk sumber internetnya. Kemudian kita apply, kita oke. Nah, di sini bisa kita lihat ya guys ya, statusnya udah bound. Sebenarnya di sini routernya udah dapat IP dari sumber internet ya guys ya. Mendapatkan IP 192.168.1.2.4 dan udah ada koneksi internet router bootnya ya guys ya. Bisa kita cek ya dari new terminal, kemudian kita ping aja, ping google.com. Nah, ini udah ada ini ya guys ya, time reply-nya ya. Oke guys ya, ini udah ada internet di router boot kita. Langkah berikutnya kita buat IP ya guys ya. Kita pergi ke IP, kemudian addresses ya. Jadi setiap port kita buat IP-nya ya. Ini tadi kan di Ether 1 udah mendapatkan otomatis ya, yang kita buat di DHCP client ya. Kemudian kita tambahkan untuk kita masukkan di Ether 2 ya guys ya. Nah, di sini kalian bisa buat IP-nya sesuka hati ya. Kalian bisa buat misalnya 12.12.12.1. Terserah sama kalian ya. Yang penting mana yang menurut kalian baik aja ya. Atau misalnya saya buat 36.36.36.1 ditambahkan 24 ya guys ya. Nah, ini ya guys ya. Ini di Ether 2 nanti segmen IP-nya 36.36.36.1 ya guys ya. Kemudian apply, oke. Kemudian saya tambahkan lagi untuk Ether 3 ya guys ya. Tambah Ether 3 rumah. Ini guys ya. Kita buat 72.72.72.1 guys ya. Kita tambah /24. Ini interface-nya di rumah ya guys ya. Kemudian kita apply, kita oke. Kalau misalnya Ether 4 dan 5 kalian buat tadi di interface, kalian juga bisa tambahkan ya guys. Misalnya ini ya, untuk Ether 4 ya, walaupun belum dinamain ya. Misalnya 89.89.89.1/24. Seterusnya ya guys ya. Apply, oke. Kemudian setelah ini kita pergi ke ini guys ya. Ke ini kita IP, kemudian DHCP server ya. Maksudnya di sini nanti supaya IP yang keluar dari Ether 2 dan seterusnya nanti dibagikan ke kliennya secara otomatis ya, IP-nya ya. Kita nggak harus setting manual, otomatis ya, makanya kita buat DHCP ya. Kemudian di sini jangan pilih yang plus birunya guys ya, pilih aja yang ini, yang DHCP setup. Kemudian kita tentukan yang ini ya, Ether 2 sampai 5 ya. Kalau yang internet ini jangan ya. Kita klik LAN. Kemudian next. Nah, ini tadi ya. 363636 segmen IP-nya ini ya guys ya. Dan next. Ini untuk interface di Ether 1 ya. Jadi gateway-nya defaultnya 3636.1 ya. Kemudian next. Nah, ini ring IP ya. Nanti jatah IP yang dibagikan ke klien melalui Ether 1 ya.
dimulai misalnya dari 2 sampai 254 ya. Kalau misalnya kalian mau pakai, misalnya ada nanti untuk statik untuk dipasang sebagai router wireless atau access point, misalnya mulai dari 10, misalnya seperti itu guys ya. Jadi yang 2 sampai 9 tidak terpakai guys ya. Kita pakai nanti untuk device yang ini ya, yang statik ya, kita tentukan sendiri. Atau misalnya ini kita nggak usah sampai 254 ya, mungkin penggunanya tidak terlalu banyak, saya buat aja 20 ya. Jadi IP yang terpakai nanti 36.36.36 10 sampai 20 ya guys ya. Kalian bisa sesuaikan sesuai dengan kebutuhan kalian ya. Ini next. Ini DNS server, ini modem saya guys ya, sumber internet ya. Kemudian next, nggak usah dirubah itu ya. Ini list time ini artinya ini ya, per 10 menit nanti IP-nya nanti habis waktunya ya, atau nanti bisa di refresh ya, istilahnya di refresh lah ya guys ya. Kalau misalnya dapat IP 36.36.36.12 misalnya seperti itu guys ya, jadi nanti per 10 menit di refresh seperti itu guys ya. Kemudian next ya, nggak usah dirubah ya. Ini udah sukses ya guys ya. Kemudian kita tambahkan lagi untuk Ether 3 dan 4 ya guys ya. Ini kita arahkan interface rumah ya guys ya. Next. Ini nggak usah dirubah ya guys ya. Next. Ini tadi seperti sebelumnya ya. Next. Ini saya biarin aja guys ya. Kita next kan aja ya. Next. Next. Oke. Di 4 juga saya buat ya guys ya. Ini di bagian Ether 4. Saya next aja ya guys ya. Terus ya. Nah, ini udah selesai guys ya. Jadi ini udah selesai. Kemudian ini kan udah ada internet ya guys ya, internet akses ya. Sebenarnya ini belum bisa dibuka ya internet dari web browsernya ya, karena kita harus tambahkan di NAT ya guys ya. Kita pergi ke IP, kemudian di firewall ya guys ya. Kita tambahkan aja guys ya. Ini tambah, kemudian di general kita pilih src NAT. Kemudian di out interface arahkan ke interface Ether 1 ya, sumber internet guys ya. Internet, kemudian kita pergi ke action. Nah, ini pilih masquerade ya guys ya. Ini artinya untuk merubah IP privat supaya bisa mengakses IP public ya guys ya. Dari privat bisa mengakses internet di www domain atau gitu ya, situs ya guys ya. Jadi ini masquerade kita pilih guys ya. Nah, apply, oke. Ini cukup di sini aja guys ya. Ini udah selesai guys. Setelah itu kita restart ini harusnya kalau memang belum bisa ini ya, connect. Tapi sebelum restart kita ganti aja di bagian user ya. Jadi kalian harus merubah user ya, karena standarnya kan tidak menggunakan password ya. Nanti user ini kita rubah aja ya, karena kalau misalnya nanti ada klien yang bisa masuk dan ini tidak kita amankan, ini sangat berbahaya guys ya. Pasti nanti akan dirubah atau diutak-atik ya. Oke guys ya, kita tambahkan aja user ya. Saya buat aja misalnya user 1 LAN guys ya. Kemudian grupnya untuk menggantikan admin saya buat aja full ya guys ya. Kemudian ini passwordnya saya buat admin 123. Kemudian ini kita samain ya, admin 123. Kita apply, kita oke. Jadi admin ini saya disable aja ya, tidak kita pakai ya admin, karena ini standar ya. Nah, setelah itu kita close aja guys ya. Kemudian untuk merubah tulisan mikrotik di sini, mengidentifikasi, mungkin kalian punya mikrotik banyak ya, ada lebih dari satu. Untuk mengetahuinya kita rubah identify-nya ya guys ya. Kita pergi ke sistem, kemudian identify ya guys ya. Ini buat aja sesuai dengan kalian ya. Ini saya buat 1 LAN. Nah, ini apply, oke. Ini udah langsung berubah guys ya. Kemudian kita sistem reboot ya. Kemudian yes. Nah, di sini router bootnya sedang restart ya guys ya. Kita tunggu, ini nanti akan otomatis keluar ya.
router reboot nih guys ya. Nah, ini sedang restart ya. Nah, kemudian kita kembali ke komputer lagi guys ya. Ini kita cancelkan aja guys ya. Ini kita buat satu LAN sesuai yang kita buat tadi usernya ya guys ya. Kemudian saya buat admin 1 2 3. Kalian harus ingat ya. Kemudian kita pilih ini berdasarkan MAC atau address juga ada bisa guys ya. Kemudian kita connect. Nah, ini udah terbuka ya guys ya. Nah, jadi di sini komputer kita udah ada internet ya guys ya. Jadi kita coba aja guys ya. Kita buka command prompt, Ctrl R, cmd. Jadi kita ketikkan aja ipconfig. Nah, bisa terbukti guys ya. Di sini tadi kita atur segmen IP-nya 363636.1 ya. Komputer saya mendapatkan IP 363636.20 ya guys ya. Ya memang kita batasi tadi ya dari 10 sampai 20 ya guys ya. Jadi ini udah ada internet, kemudian saya buka browser ya guys ya. Kemudian ketikkan YouTube. Nah, udah bisa connect ya guys ya. Nah, kita udah berhasil di Ether 2 ya. Kita buka lagi detik.com. Nah, bisa ya guys ya. Kemudian ini kita coba di router boot ini kita pindahkan ya guys ya. Ini tadi kan untuk Ether 2 WiFi LAN ya guys ya. Kemudian kita pindahkan di Ether 3 ya. Yang untuk rumah ya guys ya. Kita buat tadi namanya di interface rumah ya guys. Ini udah aktif. Kemudian kita kembali ke komputer lagi guys ya. Ini terputus, kemudian akan tersambung lagi ya. Kita lihat ya guys ya. Kalau untuk melihat komputer yang aktif, kita pergi ke ini, IP, DHCP server, kemudian pergi ke lisis ya. Nah ini ya. Ada satu ya, 72.72.72.72.254 ya. Ini akan hilang nanti ya. Ini yang bekas tadi ya guys ya. Bentar lagi akan hilang ini. Kemudian kita buka command prompt, kita ketikkan ipconfig. Nah, jadi komputer saya yang saya koneksikan ke Ether 3 mendapatkan IP 72.72.72.254 ya. Sama seperti yang di sini ya, 254 ya. Jadi kalau banyak nanti klien yang terhubung, nanti akan kelihatan di sini ya guys ya. Oke guys ya. Sama kalau misalnya kita buka pun web browser, kita ketikkan di YouTube. Bisa juga ya guys ya. Kemudian untuk membuktikan yang lain di Ether 4 yang belum kita namai tadi ya guys ya di interface-nya. Ini kita pindahkan lagi ya guys ya. Pindahkan, kemudian kita komputer lagi ya. Nah, di sini bisa kita lihat ya guys ya. Ini tersambung lagi ke jaringan baru ya. Kita hiaskan aja. Ini akan masuk lagi ya guys. Kita lihat ya guys ya. Jadi di bagian DHCP server saya di sini ya komputernya terdeteksi mendapatkan IP 89.89.89.254 ya guys ya. Ini ya guys. Ini yang bekas yang tadi ya guys ya. Bisa kita buktikan juga di ini ya. Command prompt ya. ipconfig sama ya guys ya. Jadi tiap interface sudah bisa terhubung ke internet ya guys ya. Kita buka YouTube lagi ya. youtube.com. Nah, sama bisa terkoneksi juga ya guys ya. Nah, jadi seperti itu ya guys ya. Kita udah bisa setting MikroTik router boot mulai dari awal ya. Dari download aplikasi Winbox,
dan kita namain tiap interface ini ya guys ya. Tiap soket ini kita namain. Yang penting jangan lupa ya, di sini untuk koneksi internet, di sini untuk klien ya. Nanti di sini bisa didistribusikan, disambungkan ke router wireless, access point atau switch hub ya, supaya bisa lebih banyak ya guys ya. Jadi tiap-tiap port ini bisa kita namain di interface ya guys ya. Kemudian IP-nya juga bisa kita tentukan sesuai dengan keinginan kita ya guys ya. Jadi nanti untuk diperuntukkan untuk apa, kita bisa ya pakai ya guys ya. Seperti itu ya guys ya. Jadi kita lihat tadi di sini ya guys. Pertama tadi kita tentukan di interface IP, kemudian kita pergi ke DNS ya guys ya. DNS kita tentukan, kemudian tadi kita pergi ke DHCP server. Tadi di DHCP ini di DHCP setup ditentukan ya, tiap-tiap interface ya, mulai 2 sampai 5 ya. Yang satu jangan ya, karena itu sumber internet ya. Kemudian kita pergi ke IP firewall. Nah, ini ya. Jadi di NAT ini kita buat tadi di bagian ini ya. Di sini SRC NAT, di actionnya ini masquerade. Nah, seperti itu kira-kira guys ya. Jadi ini sangat mudah ya. Kalau kalian tonton videonya pasti berhasil ya. Nah, kira-kira seperti itu ya guys ya. Nanti sampai ketemu di tutorial mikrotik berikutnya. Jadi jangan lupa di subscribe ya guys ya, supaya ada nanti pemberitahuan. Aktifkan loncengnya ya. Jangan lupa di like, comment, share ya, supaya lebih banyak yang tahu dan bermanfaat bagi orang lain. Sampai ketemu di video berikutnya ya guys.